Hai Study Mates, kembali lagi bersama Study Partner Let's Study Nana. Nah, hari ini kita akan belajar materi penulisan nama Latin dalam judul pada pemahaman dan bacaan menulis untuk persiapan SNMPT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Oke, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Study Mates, perkenalkan aku Kak Nana dari Universitas Airlangga, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Aku pernah meraih medali emas dalam Olimpiade Bahasa Indonesia dan telah menerbitkan beberapa buku dan juga novel. Serta saat ini aku sedang aktif sebagai content writer. Nah, perkenalannya udah dulu ya. Sekarang yuk kita lihat apa aja yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas definisi nama Latin, aturan yang diperhatikan, dan contoh penulisan nama Latin. Yuk kita belajar bareng. Definisi. Penulisan nama Latin dalam judul adalah cara penulisan nama ilmiah suatu organisme, misalnya tanaman, hewan, atau mikroorganisme, yang mengikuti aturan tata cara penulisan dalam sistem klasifikasi ilmiah. Nah, sistem ini tuh yang dikenal sebagai binomial nomenclature yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Nama Latin ini tuh terdiri dari dua kata, yaitu nama genus dan spesies, yang biasanya ditulis dengan huruf miring atau digarisbawahi. Nah, bahasa Latin itu dianggap sebagai bahasa yang mati. Kenapa tuh? Karena tidak berkembang dan berubah seiring waktu. Jadi ini tuh membuat nama-nama ilmiah menjadi lebih stabil dan tidak ambigu. Terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan. 1. Ditulis dengan huruf miring dan terdiri dari dua kata. Kata depan menunjukkan genus, sedangkan kata di belakang menunjukkan spesies. 2. Huruf pertama pada genus menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf pertama spesies adalah non-kapital. 3. Apabila diketik, nama Latin genus dan spesies harus ditulis dengan huruf miring atau italik, sedangkan jika ditulis tangan harus digarisbawahi. 4. Jika nama spesiesnya terdiri dari dua kata, maka kata kedua dapat digabung dengan kata pertama atau diberi tanda strip. Contohnya, Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa strip sinensis, yaitu bunga sepatu. 5. Jika ingin mencantumkan nama penemu hewan atau tumbuhan tersebut, maka harus diletakkan di belakang nama spesies, baik dalam bentuk nama singkatan atau bisa juga lengkap. Syaratnya, nama tersebut tidak dicetak miring, tidak digarisbawahi, tetapi menggunakan awalan huruf kapital. Contohnya, Glycine Max Mer. Nah, di sini terdapat beberapa contoh penulisan nama Latin. Yang pertama, Oryza sativa, padi. Yang kedua, Caucus nucifera, kelapa. Yang ketiga, Panthera tigris, harimau. Yang keempat, Solanum lycopsychum, tomat. Yang kelima, Migifera indica atau mangga. Dan yang keenam ada Columbia livia atau burung merpati. Nah, keenam contoh penulisan nama Latin ini ditulis dengan huruf miring. Pada kata genus yang pertama itu diawali dengan huruf kapital, sedangkan pada kata spesies atau kata yang di belakang genus itu ditulis dengan huruf biasa. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman, yuk kita bahas latihan soal. Soal yang pertama, tulis judul berikut ini dengan tulisan nama Latin yang benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Studi tentang tanaman Migifera indica di wilayah tropis Indonesia. Ini terdapat 5 pilihan jawaban. Yuk kita cek tiap masing-masing pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, studi tentang tanaman Migifera indica di wilayah tropis Indonesia. Ini tuh ditulis dengan tulisan biasa. Nah, pilihan jawaban ini jelas salah ya, karena harus ditulis dengan huruf miring. Pada pilihan jawaban B, ini tuh meskipun kata Migifera indicanya sudah ditulis dengan huruf miring, tapi terdapat kata di yang ditulis dengan awal huruf kapital. Padahal kata di ini tuh kata tugas, jadi kata di tidak ditulis dengan awalan huruf kapital. Oleh sebab itu, pilihan jawaban B juga salah ya. Pilihan jawaban C, ini tuh ditulis dengan kata Migifera indica dengan huruf miring, dan tidak ada tulisan kata yang salah. Jadi, pada pilihan jawaban C ini benar. Pilihan jawaban D, kata Migifera indica sudah ditulis dengan huruf miring, tetapi pada kata wilayah tidak diawali dengan huruf kapital. Padahal kata wilayah ini bukanlah kata tugas yang seharusnya diawali dengan huruf kapital. Jadi pilihan jawaban D salah ya. Pilihan jawaban E tidak perlu diperbaiki. Ini jelas salah karena terdapat beberapa perbaikan pada tulisan tersebut, yaitu pada tulisan kata tentang yang seharusnya diawali dengan huruf kecil. Oleh sebab itu, jawaban yang benar adalah C. Dan ini adalah pembahasan untuk pilihan jawaban A, B, dan juga C. Ini pembahasan untuk pilihan jawaban D dan E.
Soal yang kedua, ini adalah soal pilihan dua kolom. Kalian bisa membaca masing-masing pernyataan yang terdapat dalam tabel terlebih dahulu, kemudian menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Pernyataan yang pertama, canis familiaris. Nah, ini ditulis dengan biasa, jadi jelas salah ya. Pernyataan yang kedua, Equus maximus. Ini juga salah karena huruf pertama nama genus yang ditulis dengan huruf kapital, sedangkan pada huruf pertama nama spesies tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Pernyataan ketiga, Elim sativum. Ini jelas benar karena huruf pertama nama jenis menggunakan huruf kapital dan ditulis dengan huruf miring pada kedua katanya. Pernyataan yang keempat, capsicum anum. Ini juga benar karena huruf pertama jenis ditulis dengan huruf kapital, dua katanya ditulis dengan huruf miring. Nah, ini adalah pembahasan lebih detailnya. Soal terakhir. Beberapa cara penulisan nama Latin. 1. Nama penemunya tidak boleh dicantumkan. 2. Kata pertama dimulai dengan huruf kapital besar. Kata kedua dimulai dengan huruf kecil. 3. Apabila diketik nama Latin genus dan spesies harus ditulis dengan garis miring, sedangkan jika tulis dengan tangan harus digarisbawahi. 4. Kata depan menunjukkan genus, sedangkan kata di belakang menunjukkan kata spesies. Berdasarkan beberapa cara penulisan nama Latin di atas, nomor berapa yang merupakan cara salah dalam penulisan nama Latin? Terdapat catatan, yaitu tulis hanya dengan angka. Contoh 5. Oke, sekarang kita cek tiap masing-masing cara penulisan. Pada cara pertama, ini jelas salah karena nama penemu dapat dicantumkan pada belakang kata yang menunjukkan spesies, baik dalam nama singkatan maupun ditulis secara lengkap. Cara kedua, ketiga, dan keempat benar karena merupakan aturan dalam penulisan nama Latin. Jadi, cara penulisan nama Latin yang salah adalah 1. Dan ini adalah pembahasan lebih detailnya. Sekarang kita ulas lagi apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. 1. Cara penulisan nama ilmiah suatu organisme, misalnya tanaman, hewan, atau mikroorganisme. 2. Nama Latin ini terdiri dari dua kata, yaitu nama genus dan spesies. 3. Ditulis dengan huruf miring dan terdiri dari dua kata. Kata depan menunjukkan genus, sedangkan kata di belakang menunjukkan spesies. 4. Huruf pertama pada genus menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf pertama spesies adalah non-kapital. 5. Apabila diketik, nama Latin genus dan spesies harus ditulis dengan huruf miring atau italik, sedangkan jika tulis tangan harus digarisbawahi. 6. Jika nama spesiesnya terdiri dari dua kata, maka kata kedua dapat digabung dengan kata pertama atau diberi tanda strip. 7. Jika ingin mencantumkan nama penemu hewan atau tumbuhan tersebut, maka harus diletakkan di belakang nama spesies, baik dalam bentuk nama singkatan atau bisa juga secara lengkap. Syaratnya nama tersebut tidak dicetak miring, tidak digarisbawahi, tetapi ditulis dengan awalan huruf kapital. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan semangat untuk para pejuang SNBT. Dadah!